Kami 10 hari lebih kurang membaca Sahih Bukhari dari awal dan akhir dengan beliau, dan beliau mengijazahkan sanad Sahih Bukhari. Sehingga yang ngaku-ngaku sunnah itu atau ngaku-ngaku kami sunnah itu, kita tinggal adu sanad saja. Sudah punya sanad Sahih Bukhari atau belum? Pernah baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir atau belum? Sebentar lagi Sahih Muslim akan kami baca awal sampai akhir. Tinggal kita adu sanad saja. Kalau ngaku sunnah, mana lebih sunnah mana? Kita dengan dia. Hari ini kalau saya pengajian di banyak tempat, sudah banyak orang tua yang mengadu, Ustaz, macam mana cara menghadapi anak kami? Baru kelas 2 SD, baru kami dibilangnya bid'ah. Kami dipaksanya pakai cadar. Kami dipaksanya potong celana kami. Tahu dari mana anak TK, anak SD itu macam itu? Tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mataku ini bisa tidur kata Nabi, tapi hatiku tak pernah tidur. Maknanya Nabi itu tak pernah putus berzikir. Orang Wahabi memahami bahawa istirahah itu, jeda itu, nyantai-nyantai. Enggak, itu kalian, Nabi enggak gitu, sahabat enggak gitu. Santainya sahabat itu, mereka tak bergerak badan, tapi hati mereka tak lepas berzikir. Disamakannya santainya para sahabat dengan santai mereka ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Awak disebut bid'ah, dia tak bid'ah. Padahal entah lebih bid'ah mana dia dibanding kita. Ngerti nalar ni? Makanya saya bilang, dengan Wahabi itu tak usah serius-serius betul. Sambil ngopi je bisa menjawab mereka. Balikkan ucapan mereka tu. Kapan bapak-bapak, abang-abang ni mulai bicarakan bid'ah-bid'ah itu? Oh, ini Rasul tak buat, kapan mulai bicarakan? Baru belakangan. Sejak buku-buku gratis diterjemahkan, dibagikan haji dan umrah. Kita itu balik haji dimainkan mereka. Sengaja dibagikan buku-buku gratis untuk merusak pemikiran orang ahlu sunnah. Sampai di Indonesia apa kata dia? Tengok kami balik dari Makkah, doa bersama habis solat itu bid'ah rupanya. Orang tak mengaji membid'ahkan orang mengaji 70 tahun. I'anah Talibin dibacakan orang. Fathul Wahab kaji orang. Perintah Quran menjelaskan tentang kerjakanlah atau jangan kerjakan atau pilihlah. Sekarang tak ada penjelasan Quran dan hadis. Ijma' tak ada, qiyas tak ada. Berarti bahawa Nabi tak melakukan, ini bukan dalil. Kok tiba-tiba ini dalil paling hebat sekarang? Nabi yang mana menyampaikan? Quran yang mana menjelaskan? Hadis yang mana yang menjelaskan? Ngerti? Quran dan hadis sudah selesai, Nabi sudah meninggal, tak ada Nabi baru. Kalau ada Nabi baru, Nabi palsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Pesantren Nurul Azhar 2 sekarang sedang pembuatan pagar. Mudah-mudahan berjalan lancar. Tanah wakaf sama seperti Nurul Azhar 1. Mari kita selesaikan supaya anak-anak penghafal Quran bisa mulai belajar di 2024. Dan mengalirlah hendaknya pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Kita doakan, kita hadiahkan. Ini 2-3 sak semen, batu bata, kerikil dibangunkan ke pagar. Dibangunkan ke kelas, ke asrama, mengalir pahalanya. Hadiahkan untuk mereka. Anaknya dapat, orang tua pun dapat. Melalui BSI Bank Syariah Indonesia, nomornya 147 6666 Mudah ingatnya, 147 666666. Atau Bank Riau Kepri Syariah, 820 11 66666. Sekali lagi 82011 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer di akhir 01 di akhir nominal transfer. Contoh 100.000 misalnya 100 001. Konfirmasi ke nomor admin 0852 6541 6060. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
di hari yang ke-22 Ramadan 1445 Hijriah. Kita sehat, bisa ibadah siang, ibadah malam, puasa, qiyam, tilawatul Quran dan ibadah yang lain. Semoga semua kita istiqamah sampai akhir Ramadan dan semoga sampai akhir hayat kita istiqamah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkai salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita patut untuk nanti di akhirat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang dicintai oleh Rasul dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ustaz Khairuddin Ahmad Jais. Saya anggaplah lebih senior sedikit dari beliau, tapi ada kesenioran beliau yang saya tak bisa kalahkan. Jadi kalau ada orang menganggap saya hebat dibanding beliau, ada hebat saya tak bisa, saya harus mengakui saya tak bisa mengalahkan beliau. Jadi yang lain-lain mungkin akan angkat bendera putih seperti saya jika berhadapan dengan beliau. Yang sama-sama kita muliakan para guru kita yang lain, ada Ustaz Zulkarnain, ada imam kita dan semua yang hadir. Mohon maaf kalau tidak tersebut, tidak kenal satu persatu dengan nama dan gelaran. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena buku sudah datang dan sudah ada di tangan sebagian kita, saya akan langsung kepada buku ini untuk menjelaskan apa yang kita bahas di buku ini dan kenapa buku ini ditulis. Di tangan saya ada buku kembaran dari buku ini. Jadi penulis kitab sebelumnya menulis kitab namanya Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Ma'nal Bid'ah. Lalu buku ini tersebar di masyarakat. Di antara orang yang baca buku itu namanya Ustaz Muhammad Said. Di halaman 7 ada beliau cerita Sababut Ta'lif Hadal Kitab. Tengok halaman 7. Ada seorang murid beliau pengarang kitab ini, Al-Ustaz Muhammad Said katanya. Paragraf kedua di halaman 7. Itu menemukan pembahasan yang ada di buku yang kita bedah dibahas ringkas di buku Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Ma'nal Bid'ah. Sehingga beliau minta tolong ditulis agak panjang, tolong dijabarkan agak lebih luas. Maka ditulislah kitab ini. Kitab Itqanus Sunnah fi Tahqiqi Ma'nal Bid'ah ini sebuah buku yang memaparkan dengan lebih gamblang tentang makna bid'ah. Baik melihat penafsiran Quran, penjelasan hadis Rasul dan pendekatan usul fikih. Lalu di dalam pembahasannya dibahas sekilas tentang at-tarku la yufidu tahrima, bahwa secara usul fikih ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat, para ulama salaf tidak melakukan satu amal, tidak berarti bahwa yang mereka tak lakukan itu bermakna haram untuk dibuat. Dibahas sekilas saja di dalam buku Itqanus Sunnah. Maka muncullah buku itu. Yang menarik, di dalam buku Itqanus Sunnah ini, qala Ibnul Arabi, beliau menukilkan sebuah perkataan Imam Ibnul Arabi. Belum ada di buku para ustaz, di buku saya. Laisatil bid'atu wal muhdatsatu madhmumaini li lafzi bid'atin wa muhdatsin wala ma'nahuma. Kata Imam Ibnul Arabi bahwa bid'ah dan perkara baru, apa saja yang baru itu, tidaklah dia tercela atau dianggap dia tercela oleh syariat karena redaksi bid'ah, karena redaksi muhdats, atau karena makna kedua redaksi tadi. Wa innama yudhammu minal bid'ati ma khalafas sunnah. Tetapi bid'ah itu dicela oleh syariat ketika dia bertentangan dengan sunnah. Faham? Jadi bid'ah atau perkara baru tidak dicela oleh syariat karena dia di brand sebagai bid'ah,
atau di-brand dengan muhdats, tetapi dia dicela oleh syariat ketika dia bertentangan dengan sunnah. Wa yudhammu minal muhdatsati ma da'a ila dhalalah, dan dicela perkara baru ketika perkara-perkara baru ini membuat orang sesat, bukan karena dia statusnya baru muncul sekarang, tapi karena yang baru itu dia menggiring orang untuk sesat, makanya dicela muhdatsat oleh syariat. Paham kira-kira maksud ini? Kan sering kawan-kawan kita ini bermain dengan istilah. Katanya kalau bid'ah itu nanti setiap yang baru adalah bid'ah, yang tak dibuat Rasul bid'ah. Lalu dikonter oleh kawan, gimana kalau ceramah di TV Roja, dakwah di Radio Hidayah 1 FM 103,4, itu bid'ah atau tidak? Oh, bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada diniyah. Sementara kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah sesat. Pas dikejar, bid'ah dibagi dua. Ketika kita bagi bid'ah sunnah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah, oh semua bid'ah sesat. Ngerti nalarnya? Jadi ketika untuk orang semua bid'ah sesat, ketika dikejar ke mereka dengan teori mereka, bid'ah itu ada bid'ah duniawiyah, ada diniyah. Ngerti? Jadi yang benar bid'ah itu dibagi atau tidak? Kalau dibagi, bagi saja. Kalau tak dibagi, bilang tak dibagi. Jangan dibagi. Maka perlu para hadirin dirahmati Allah SWT, orang-orang Wahabi ini, mereka orang paling kontradiksi dengan diri mereka sendiri sebelum kontradiksi dengan orang lain. Jadi Wahabi itu nggak usah diadu-adu betul dengan ulama, adunya dia dengan diri dia. Maka kalau Wahabi sudah main nalar, balik aja nalar ke dia. Contoh kemarin ada di Facebook saya, orang komen, Ustaz Zul Ikrami bedah buku, beliau menyampaikan isi buku itu bahwa ahlu sunnah ada 3 kelompok, kata Imam Subki. 1 kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, kedua ahlul athar, imamnya Imam Ahmad, yang ketiga ahlul wujudan, yang mereka para ulama tasawuf. Lalu apa kata orang Wahabi? Sejak kapan ucapan Imam Subki menjadi hujjah? Qaul sahabi saja diperselisihkan. Saya sambung. Kalau qaul sahabi saja diperselisihkan, kok qaul Wahabi enggak pernah diperselisihkan? Hanya benar saja, enggak pernah ada salahnya. Ngerti? Jika fatwa sahabat, ijtihad sahabat, pendapat sahabat berselisih orang, ada yang mengatakan hujjah, ada yang tidak. Kok fatwa ulama Wahabi yang masih hidup sekarang dah kencing lurus atau tidak? Itu tidak ada selisih pendapat, qaulan wahidan, sepakat harus diambil, hanya benar saja. Kira-kira Wahabi lebih hebat mana daripada sahabi? Paham nalar ni? Jadi kadang-kadang dunia terbalik ni mesti kita paham juga, agar kita jangan akhir-akhirnya bingung, saya ini masih waras atau tidak. Sebab saking banyaknya orang gila, kita bingung dengan kewarasan kita. Paham maksud saya? Jadi Bapak Ibu sahabat dirahmati Allah, sengaja saya buka dengan kalimat itu karena banyak orang bermain dengan kalimat bid'ah. Apa kata beliau? Bid'ah itu bukan dia dicela syariat karena redaksinya, karena brandnya, karena istilahnya. Dia dicela karena bertentangan dengan sunnah. Itu poin pentingnya. Saya masuk kepada kitab kita. Kitab kita ini, beliau punya banyak pisau analisa yang secara umum ilmu usul fikih dan analisa hadis. Karena beliau ini dikenal khatimatul huffaz. Para ulama segala al-hafiz dalam hadis, beliau dikenal paling terakhir ulama dikenal dengan al-hafiz. Al-hafiz itu ulama hadis yang hafal 100.000 hadis minimal. Beliau adalah orang terakhir. Setelah beliau tak ada lagi. Maka beliau ini rujukan para ulama
yang hidup hari ini tentang ilmu hadis terutama. Sehingga kalau datang ke Mesir, sebutlah Syekh Ali Jumaah, siapa saja ulama Mesir yang besar hari ini dikenal, rata-rata berintisab mengaku murid daripada beliau, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Alhamdulillah, September yang lalu satu di antara generasi beliau, kemenakan beliau, datang ke Nurul Azhar, Syekh Abdul Mun'im bin Siddiq Al-Ghumari. Semoga tahun ini datang lagi insyaAllah. Jadi kalau ditanya sanad kita tersambung ke mereka, tidak tersambung. Kami 10 hari lebih kurang membaca Sahih Bukhari dari awal dan akhir dengan beliau, dan beliau mengijazahkan sanad Sahih Bukhari. Sehingga yang ngaku-ngaku sunnah itu, atau ngaku-ngaku kami sunnah itu, kita tinggal adu sanad saja. Sudah punya sanad Sahih Bukhari atau belum? Pernah baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir atau belum? Sebentar lagi Sahih Muslim akan kami baca awal sampai akhir. Tinggal kita adu sanad saja. Kalau ngaku sunnah, mana lebih sunnah mana? Kita dengan dia. Lanjut. Di kitab ini beliau di halaman 8 boleh lihat sebagai pengantar bagi beliau untuk pisau analisa. Jadi tema besar kita, apakah perkara yang tak dibuat oleh Rasul jika kita buat hari ini dia bid'ah? Bagaimana beliau membahas? Poin pertama, kata beliau, dari dahulu sejak masa Rasulullah sampai masa para ulama mujtahid, yang menjadi pijakan ulama, dasar ulama dalam menyimpulkan hukum Islam itu adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Sudah itu beliau tambahkan, ada tambahan setelah itu yang mukhtalaf fiha, yang ulama sebagian menjadikan dasar, menjadikan patokan, sebagian tidak. Di antaranya al-hadithul mursal, qaulus sahabi, syar'u man qablana, al-istishab, al-istihsan, amalu ahlil Madinah, dan lain-lain. Saya lihat beberapa istilah ini mungkin bagi kita semua agak baru atau ada yang biasa. Saya mulai dari kalimat istishab. Istishab itu artinya jika ada hukum awal lalu setelah itu muncul hukum baru, kita berpatokan dengan hukum awal, tak mengambil hukum baru. Contoh kasus, tadi para jamaah dari rumah berwudu, sampai di sini karena sudah mulai bedah buku langsung duduk. Setelah 1 jam kita bedah buku, datang waktu asar, mau sholat asar, timbul ragu, saya masih punya wudu atau tidak? Kira-kira langsung sholat atau mesti wudu lagi? Tadi dah pasti wudu nih. Sampai di sini karena ada aktivitas bedah buku ini, ragu, saya ini wudu masih ada atau sudah batal? Arti kan ada hukum 2 nih. Tadi status suci, karena muncul ragu, status sekarang kita meragukan suci tadi, sehingga kita menganggap muhdas atau orang yang berhadas. Pertanyaannya, langsung sholat atau berwudu lagi? Mengambil hukum awal. Itulah contoh kasusnya, bahwa hukum awal saya pasti suci, yakin saya. Tapi muncul belakangan keraguan saya suci atau tidak. Kira-kira kalau dibuat analogi, yakin dengan ragu mana yang lebih kuat? Ada lemah, ada kuat. Kalau diadu mana yang lebih kuat? Kalau kita wudu yakin kuat, muncul keraguan belakangan, ragu, itu namanya status kita masih suci atau tidak. Berarti ragu ini lemah. Yang lemah diadu dengan yang kuat, tak pernah menang yang lemah. Nah, kecuali lah kasus-kasus tertentu lah. Nah, contoh standar umur wakil presiden misalnya, itu kan bisa dibuat gitu kan. Maka secara nalar yang lemah diadu yang kuat, selalu lemah ini kalah. Yang lapuk diadu dengan yang kokoh, selalu yang lapuk ini kalah. Maka ketika kita memutuskan sholat, saya
memutuskan saya status suci dengan hukum awal dan mengabaikan hukum yang kedua ini. Itu istishab namanya. Itu tak ada penjelasan dari Quran dan hadis tu. Kamu kalau datang dari rumah tadi, lalu kamu batal wuduk, apa kamu ragu batal wuduk atau tidak, kamu mesti wuduk lagi atau tak usah wuduk lagi. Tak ada Quran dan hadis menjelaskan itu. Tapi istishab sebagai pisau analisa untuk kita boleh langsung solat. Jadi apa yang ingin beliau sampaikan dari hujjah tadi atau dari sumber-sumber hukum tadi, bahwa kita kalau ingin menyebutkan hukum Islam mesti berpijak dengan Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Al-Istihsan, Al-Istishab, Syar'u man qablana, Masalih, Mursalah, Uruf dan lain-lain. Kalau tak bersumber dari itu, maka dia bersumber dari nafsu, bukan dari ilmu. Faham? Ya nanti tinggal kita tanya, orang Salafi bilang atau Wahabi bilang habis salat asar atau habis zuhur kita jabat tangan, itu bid'ah atau itu haram, itu terlarang. Tinggal tanya, ini dasar anda bilang terlarang, dasar anda bilang bid'ah ini dari mana? Ngerti? Dari sumber hukum yang kita sebut tadi atau tidak? Kalau tidak berarti dari nafsu anda. Anda tukang buat syariat, anda Tuhan itu, anda tukang buat hukum baru. Inilah ahli bid'ah itu. Paham? Jadi kalau ingin menyatakan ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak, ini makruh, ini sunnah, ini mubah, dasarnya mesti yang disebutkan oleh beliau di tamhid tadi itu. Dasarnya pemikiran dari Al-Quran, dari sunnah, dari ijma', qiyas dan seterusnya. Paham sampai di sini? Poin kedua, beliau bukakan hukum syariat itu ada 5. Di dalam para ulama usul fikih mendefinisikan hukum syariat, apa kata mereka? Al-hukmu syar'i khitabullah al-muta'allaq bi af'alil mukallafin bil iqtida' aw at-takhir. Jumpa itu? Khitabullah al-muta'allaq bi fi'lil mukallaf di situ. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab usul fikih, di antaranya Membaydawi menjelaskan bahwa disebut hukum Allah itu penjelasan Allah terhadap perbuatan kita. Bapak Ibu mendengar sekarang ini hukumnya apa? Haram, sunnah, mubah, makruh. Ini ada hukumnya ini. Saya bicara ini ada hukumnya. Bapak Ibu yang tidur ini, Bapak Ibu yang sedang bicara itu ada hukum semua perbuatan kita. Tiba-tiba kita duduk di tengah masjid, nengok-nengok sekitar masjid. Hukum menengok ini ada. Setiap perbuatan kita itu ada hukumnya. Nah, syariat sudah menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang kalian buat ini hukumnya. Hukum itu ada 5. Ada dia wajib, ada dia sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Dari mana datang yang 5 ini? Kita tengok definisi hukum tadi. Penjelasan Allah terhadap perbuatan hamba, apakah berbentuk aktif melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan, atau memilih melakukan atau meninggalkan pekerjaan. Kalau melakukan pekerjaan ada derajatnya wajib, ada yang sunnah. Meninggalkan pekerjaan ada derajatnya haram, ada yang makruh. Memilih melakukan atau tidak, mubah. Di hukum syariat itu, kerjakanlah, tinggalkanlah, atau pilihlah kata syariat. Kalau tidak ada seperti itu kata syariat, berarti hukum datang dari selain syariat. Ngerti ya? Jadi kata syariat, kerjakanlah itu bisa wajib, bisa sunnah. Tinggalkanlah atau jangan kerjakan, bisa haram, bisa makruh. Silahkan kerjakan atau tinggalkan, pilih saja. Ini mubah. 5 hukum syariat. Artinya apa? Tidak ada yang namanya hukum syariat bid'ah. Paham? Tak ada namanya hukum syariat bid'ah. Dan tidak ada namanya hukum syariat at-tarku. Apa at-tarku? Nabi tak melakukan, sahabat tak melakukan, ulama salaf tak melakukan. Maka ketika tak melakukan, muncul hukum terlarang jika kita lakukan. Paham? Hukum syariat 5 saja. Lakukanlah, jangan lakukan, atau pilihlah melakukan atau tak melakukan. Tak ada
kalau tak ada contoh, kalau tak ada penjelasan, maka dia terlarang dibuat. Tidak ada. Mau dibuka kitab usul fikih dari yang paling tipis sampai paling tebal, nggak akan jumpa hukum syariat seperti itu. Paham nalar kedua? Tadi sumber hukum sudah itu, apa saja hukum syariat. Yang ketiga lagi, at-tarku di halaman 9. Apa yang dimaksud kata beliau at-tarku di sini? Ayatrukan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an lam yaf'alhu aw yatrukuhu salaf as-salih min ghairi ay ya'tiya hadithun aw atharun bin nahi an dhalika syai'il matruki yaqtadi tahrimahu aw karahatahu. Pembahasan kita ini membahas tentang bahwa kalau Nabi meninggalkan sebuah pekerjaan, tak melakukan sebuah pekerjaan, contoh Nabi tak melakukan bedah buku macam kita ini ketika i'tikaf 10 Ramadan terakhir. Pernah dengar Nabi bedah buku? Sayyidina Umar bedah buku pernah dengar? Khalifah yang 4 bedah buku pernah dengar? Nah, pakai buku macam ini lagi. Apalagi kalau nanti pakai proyektor pula, disiarkan live streaming, pernah dengar? Nggak ada kan? Jadi Nabi tak membuat, kira-kira biar mudah dipahami, Nabi tak buat bedah buku macam ini. Dan para ulama salafus saleh juga tak membuat. Kemudian tidak ada satupun hadis atau ayat Quran atau ucapan ulama baik dari kalangan sahabat atau salafus saleh yang melarang yang tidak dibuat itu. Intinya tak dibuat, dan tidak ada penjelasan dari Quran, dari hadis, dari ucapan sahabat bahwa yang tak dibuat ini terlarang. Ngerti? Intinya cuma tak ada jumpa dalil, tak ada penjelasan. Lalu ketika semua itu tidak ada, apakah bila kita buat yaqtadi tahrimahu aw karahatahu? Apakah bila kita buat dia akan menjadi haram atau menjadi makruh kalau kita buat? Paham masalah? Fokus kita di situ. Nabi tak membuat, Rasul, sahabat, ulama salaf tak membuat. Kemudian tak ada penjelasan bahwa yang tak dibuat itu terlarang oleh syariat. Kan beda buku ini ada penjelasan bahwa larang oleh syariat kan? Jabat tangan setelah solat itu kan nggak ada penjelasan syariat itu terlarang kan? Paling kalau orang punya dalil, tak jumpa Rasul jabat tangan dengan sahabat habis solat. Kan gitu kan? Termasuk zikir antar tarawih itu, setiap 2 rakaat kita salam, lalu ada doa, ada solawat, ada zikir, ada istighfar. Itu kan paling dalil orang Rasul tak membuat. Tapi Rasul tak membuat, kemudian ada dalil menjelaskan bahwa itu terlarang, kan nggak ada. Ada yang jumpa larang sampai sekarang? Tak ada. Justru kalau kita tengok di masa para ulama mazhab yang 4 hidup dulu, masa sahabat hidup dulu, mereka memang mengisi jeda setiap 4 rakaat itu dengan doa, dengan zikir, dengan sholat, bahkan tawaf kalau yang di Makkah. Makanya di Madinah karena tak bisa tawaf, Imam Malik dengan ulama Madinah, tawaf ini supaya dapat juga pahala yang banyak di saat-saat jeda, dibuatlah sholat 2 kali 2 rakaat, pengisi jeda setiap 4 rakaat 20 rakaat tarawih. Maka orang Madinah tarawih 20 rakaat tambah 4 rakaat setiap jeda, karena 20 4 kali jeda, 4 kali 4 16 tambah 20 36 tarawih orang Madinah. Jadi kalau ada yang tanya, ya kira salaf membuat tidak berdoa berzikir antar jeda tadi itu? Itu Imam Malik saksinya. Kira-kira solat dengan zikir lebih banyak mana pekerjaan solat pada zikir? Zikir itu kan bagian kecil pada solat. Jika yang besarnya boleh, yang kecil lebih boleh. Ngerti maksud saya? Solat dan zikir itu kan keduanya adalah sama ibadah. Zikir bagian dari solat. Kalau Imam Malik dan ulama Madinah, ini salah atau bukan? Imam Malik salah atau bukan? Imam Malik itu meninggal 179. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Mutaqaddimun itu ulama yang disebut dengan salaf itu yang hidup 4 abad pertama Islam. 179 masuk salaf atau tidak? Imam Abu Hasan meninggal 324, salaf atau tidak? Salaf.
Imam Malik dan pengikut Imam Malik di Madinah, setiap 4 rakaat diisi jeda solat 2 rakaat kali 2, 4 rakaat. Makanya tarawih jadi 30. Kok orang hari ini bilang kita baca selawat, baca zikir per 2 rakaat, 4 rakaat, enggak dibuat salaf? Oh, Imam Malik membuat. Mau salaf seperti apa lagi? Kalau salaf 88 memang tak ada zaman itu. Paham maksud saya? Yang dibuat fadlan minallahi wa rahmah, al-khalifatul awal, al-khalifatul thani, itu kan zikir-zikir di ujungnya, doa di ujung itu. Sudah dibuat oleh ulama salaf. Yang paling mudah tengok amalan Imam Malik. Kita ini kan kadang-kadang karena tidak disuapkan, ini ya tinggal santap itu, jadi bingung yang mana mau disantap itu. Imam Malik itu tinggal santap sebenarnya, cuma nalar kita tak sampai ke situ. Kira-kira perbuatan Imam Malik ini bisa jadi dalil atau tidak? Enggak sampai nalar kita ke situ. Padahal itu dalil. Ngerti? Ada Rasul mengajarkan solat 4 rakaat setiap jeda 4 rakaat tadi itu. Jangankan Rasul, Sayyidina Umar juga enggak ngajarkan. Ngerti? Jadi kalaulah dihitung-hitung bid'ah, kira-kira Imam Malik itu bid'ah atau tidak nih? Jika solatnya Imam Malik itu tak ada ajaran Rasul, tak ada ajaran sahabat, zikir kita tak ada ajaran Rasul, ajaran sahabat, ngopi, mauta, ngobrol-ngobrol, santai-santai, leha-leha, ada ajaran Rasul dan sahabat. Kita kalau tengok kehidupan Rasul dan sahabat itu, tengok kata Rasul, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mata aku ni bisa tidur kata Nabi, tapi hatiku tak pernah tidur. Maknanya Nabi itu tak pernah putus berzikir. Orang Wahabi memahami bahawa istirahah itu, jeda itu nyantai-nyantai. Enggak, itu kalian. Nabi enggak gitu, sahabat enggak gitu. Santainya sahabat itu mereka tak bergerak badan, tapi hati mereka tak lepas berzikir. Orang awak ni kadang-kadang disamakannya Rasul dengan dia, disamakannya sahabat dengan dia. Ibarat pelari sprinter. Orang sprinter itu larinya 100 meter itu 1 menit kurang dia. Awak lumpuh, kakinya tak bisa bergerak, mengaku pula saya paling hebat dibanding Zohri yang dulu juara dunia itu. Dia kan manusia, saya juga manusia. Dia orang Lombok, saya orang Riau. Lebih maju Riau pada Lombok itu lagi katanya. Dia lupa, dia lumpuh. Zohri itu juara internasional, sprinter paling kencang di dunia. Ngerti maksud saya? Disamakannya santainya para sahabat dengan santai mereka ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Awak disebut bid'ah, dia tak bid'ah. Padahal entah lebih bid'ah mana dia dibanding kita. Ngerti nalarnya? Makanya saya bilang dengan Wahabi itu tak usah serius-serius betul, sambil ngopi aja bisa menjawab mereka. Balikkan ucapan mereka tu. Tadi kan contoh qaul sahabi, qaul Wahabi tinggal gitu kan aja. Kan di internet kan gitu. Hati-hati akhi, ucapan antum akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tinggal balikkan ucapan kamu. Macam kita aja bertanggung jawab di hadapan Allah dia. Paham maksud saya? Ini kalau ada orang Wahabi ini mencoba menintimidasi, jangan langsung kena nyali. Tegakkan badan tu, tengok dia, jawab ke dia, ente gitu, balikkan ke dia. Awak pula digetak-getak dia. Orang tak berilmu menggertak orang berilmu. Ini orang ngaji ni, orang tak ngaji menggertak orang ngaji. Dari mana nyali kita ni? Ngerti maksud saya? Jadi termasuk nanti yang ngaji-ngaji ni, kalau satu saat di perjalanan, kan musafir nanti ke pulang kampung, tak jelas siapa akan jadi imam, tolong maju, jangan biarkan sembarang orang maju. Tak siapa-siapa kadang yang maju di perjalanan itu. Solat kita di musola halte, yang ngaji-ngaji ini tolong maju jadi imam. Nanti jangan-jangan yang jadi imam itu orang yang tak beres bersuci dia, orang tak beres baca bismillah dia. Untung solatnya sir, tak tahu kita. Jadi saran saya yang alim ni, yang mengerti, yang mengaji ni, tolong jadi imam. Di kampung-kampung kita nampak semuanya pada pada tawaduk, mendahulukan yang lain itu jadi imam. Tolong jangan mundur, jangan biarkan orang maju, maju kita. Jelas kita mengaji. Orang tak mengaji pula dibiarkan untuk jadi imam.
Kira-kira kita ini ngikut orang berilmu atau orang berilmu tak ngikut orang tak berilmu? Paham pertanyaan saya ini? Jadi tolong nanti abang, kakak, ibu, bapak, termasuk yang nonton pengajian ini, jika di satu saat ada kondisi semua orang tawaduk merasa yang lainnya jadi imam, tolong segera maju. Jangan biarkan orang bodoh yang mengisi posisi yang mestinya orang berilmu yang mengisi. Balik kita kepada buku kita. Jadi jelas bahawa Nabi tak melakukan, kemudian tambah, tak ada penjelasan bahawa yang tak dilakukan itu dia terlarang dibuat. Ngerti? Jadi dua poin-poinnya. Satu, tak dibuat oleh Rasul, tak buat oleh sahabat, tak dibuat ulama salaf. Yang kedua, tidak ada penjelasan syariat melarang yang tidak dibuat itu untuk dibuat, baik secara langsung atau tidak langsung. Ini. Kita lanjut di halaman 10. Beliau memberikan beberapa nalar berfikir kepada kita. Apa kata beliau? Inna tarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an fayahtamilu wujuhan ghair tahrim. Nabi kalau tak membuat sesuatu itu banyak kemungkinan selain yang haram, selain bermakna haram. Contoh kata beliau, satu, ayyakuna tarkuhu adatan. Boleh jadi Nabi meninggalkan sesuatu karena adat tak biasa beliau. Contoh, dihidangkan daging bakar. Bagi orang kampung itu makanan paling lezat, tapi Rasul tak makan. Ketika itu sahabat merasa heran, Rasul kenapa tak makan? Bertanyalah sahabat, aharamun huwa? Apakah yang kami makannya haram sehingga engkau tak makan? Apa kata Rasul? Faqala la. Tidak. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumin faajiduhu uafuhu. Ini tidak biasa di kampung saya, sehingga saya tak merasa sedap untuk menyantapnya. Saya yakin abang kakak semua. Kebetulan kemarin ada syekh dari Mesir, Salahuddin bin Muhammad Salahuddin Al-Asyami itu disebut duriannya sudah mulai marah beliau, tak suka beliau. Apalagi dihadapkan durian ke beliau. Kenapa? Orang Mesir tak biasa menghadapi rimba Indonesia yang banyak duriannya. Sehingga baru sebut durian ya, sudah merasa alergi beliau. Apalagi durian dihadapkan ke beliau. Kenapa? Bukan karena durian haram, tapi karena beliau tak biasa makan durian. Rasul pernah mengalami itu. Dihidangkan makanan, tak dimakan Rasul. Kenapa? Karena Rasul tak biasa makan itu. Kan kita kadang-kadang juga begitu kan? Meskipun kata orang kampung ini makanan paling enak di kampung kami. Kan kalau datang kita ubi tumbuk. Kalau datang kita ke orang-orang Tapanuli, ubi tumbuk itu mahal sekali itu. Jarang dapat itu. Kalau kami di kampung makan anyang misalnya, anyang pucuk kalikih misalnya. Anyang yang dibayangkan sekarang. Buka pula nanti. Atau berbagai menu-menu yang menjadi khas di kampung itu, bagi orang kampung, ini paling mahal, tak kami dapat kecuali saat Idul Fitri saja. Tapi bagi kita yang tak biasa makan, biasa saja. Bahkan melihat saja menampak macam tak selera kita. Ngerti? Maka Rasul kadang-kadang tak melakukan sesuatu, tak mau sesuatu karena tak biasa saja. Bukan karena yang dilakukan orang lain Rasul tak melakukan, karena haram Rasul tak melakukannya. Paham? Kemungkinan pertama Rasul tak melakukan itu karena tak sejalan dengan adat Rasul. Yang kedua, ayyakuna tarkuhu nisyanan. Mungkin Rasul meninggalkan sesuatu itu karena lupa. Maka dicontohkan oleh beliau, sahar sallallahu alaihi wasallam fi salati fataraka minha syai'an fasu'ila hal hadatsa fi salati syai'un faqala innama ana basharun ansa kama tansawna fa idza nasitu fadzakkiruni. Rasul waktu itu salat mestinya 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Sahabat nanya, Rasul, apakah terjadi sesuatu waktu salat tadi? Contoh wahyu turun atau engkau lupa? Kata Rasul, saya ini manusia macam kalian, saya lupa sama seperti kalian lupa. Maka kalau saya lupa, ingatkan. Apa kata sahabat? Kita solat baru 2 rakaat Rasul. Anggap Ustaz Qadri bilang, Rasul kita baru 2 rakaat. Lalu kata Rasul diuji, Bang, betul kita baru 2 rakaat? Betul baru 2 rakaat? Betul baru 2 rakaat? Diuji dengan lain. Ternyata semua sepakat baru 2 rakaat. Maka oleh Rasul,
diajak berdiri, lalu disempurnakan salat jadi 4 rakaat, di ujung ditutup dengan sujud sahwi. Apa poinnya? 2 rakaat yang tak dikerjakan Rasul bukan karena berubah perintah syariat, bukan karena dia haram dia buat, bukan karena makruh buat. Rasul lupa membuat yang 2 rakaat yang belum dibuat tadi. Ngerti? Tapi kalau kita tengok lebih lanjut, ada hikmah di balik lupa Rasul tadi. Jadi mengerti kita, kalau kejadian kita lupa dengan jumlah rakaat, maka ada sujud sahwi sebagai solusi bagi orang yang lupa dalam solatnya. Paham dari sini? Potensi yang ketiga, apa makna Rasul tak membuat itu? Ayyakuna tarkuhu makhafata ayyufrada ala ummati. Nabi khawatir kalau sesuatu yang beliau tinggalkan itu bila beliau lakukan jadi wajib bagi umat. Contoh solat tarawih setiap malam Ramadan. Bil munasabah, sekedar sekilas menyinggung saja. Yang disebut tarawih itu cuma 20 rakaat atau lebih. Yang 11 rakaat bukan tarawih. Jangan niat tarawih solat 11 itu. Kenapa? Solat 11 itu qiyam Ramadan atau qiyamul lail. Silakan tengok hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari, itu solat malam Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Kalau niat tarawih solat yang 20. Yang bukan 20 itu bukan tarawih. Masa solat duha niatnya witir? Ngerti? Masa niat solatnya qiyamul lail niatkan tarawih? Paham? Yang tarawih itu yang 20 dan yang lebih dari 20 rakaat. Yang 11 itu salat malam Rasul di Ramadan dan di luar Ramadan. Maka kalau salat 11 niatnya qiyamul lail, qiyam Ramadan atau usolli sunnah. Jangan bilang tarawih. Bukan tarawih yang itu. Ngerti? Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan salat berjamaah dengan sahabat tiap malam, khawatir kalau nanti jadi wajib salat jamaah qiyam Ramadan itu tiap malam. Bukan karena haram salat malam tadi itu. Ngerti? Bukan karena haram. Rasul takut kalau wajib umat ini siang puasa, malam salat malam. Berat bagi umat. Ini dah banyak tinggal dah. Apalagi ditambah pula dengan i'tikaf. Jadi Rasul sayang dengan umat. Yang keempat, ayyakuna tarkuhu li'adami tafkirihi fih. Rasul tak melakukan itu, tak terpikir oleh beliau, tak terlintas di pikiran beliau. Contoh kasus waktu itu, dibuatkan mimbar. Rasul waktu itu kalau menyampaikan wahyu di depan sahabat bicara, habis solat selaku imam bicara atau berdiri, tapi tak naik ke atas mimbar. Diusulkan sahabat, Rasul, gimana kalau kami buatkan mimbar? Sehingga kalau engkau bicara lebih tinggi, kalau engkau mencontohkan, lebih nampak oleh kami dari belakang. Rasul itu pernah mencontohkan tata cara solat dari atas mimbar. Ketika sujud, dia turun ke bawah. Selesai sujud, naik lagi ke atas. Itu Sahih Bukhari ada penjelasan itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah SWT, tak terpikir oleh Rasul. Kenapa tak terpikir? Bukan karena itu haram, bukan karena itu terlarang. Rasul selaku pemimpin umat, banyak pekerjaan makro yang lebih penting beliau pikirkan dibanding yang remeh-temeh yang bisa terpikir oleh banyak orang. Rasul perlu memikirkan bagaimana mempersaudarakan Ansor Muhajirin, bagaimana hubungan dengan orang Yahudi di Madinah, bagaimana dakwah ini lebih tersiar luas, bagaimana nanti kalau kita terjadi perang, logistiknya dari mana, kalau ada yang bersengketa, suami istri bersengketa, terjadi apakah ila, terjadi khulu, terjadi zihar dan segala macam, mengadu pada Rasul. Banyak hal-hal yang besar yang dipikirkan Rasul, maka yang sederhana tak terpikirkan. Jadi Bapak Ibu, kalaulah kita bertanya, kira-kira kita tanya Pak Prabowo, andaikan dia jadi presiden nanti, terpikir tidaklah dia bahwa bedah buku ini maslahat untuk umat Islam? Paham maksud saya? Jadi presiden itu jangan berpikir hal-hal yang teknis kayak orang cari itu. Jadi presiden itu berpikir yang besar, ide. Maka tengok Pak Anies ketika bicara, selalu bicara ide, bukan bicara teknis. Yang teknis-teknis itu bicara orang-orang suruhan. Ngerti? Jadi manajer itu, seorang leader itu bicaranya bicara ide, narasi. Bukan gimana cara masangkan baut ke sini ke mic ini, bukan itu. Itu bukan begitu. Presiden tidak itu bicaranya. Paham? Ini Rasul itu bicara skala besar. Maka yang kecil-kecil, umat yang ingat diusulkan kepada Rasul, diterima oleh Rasul, maka muncullah dia belakangan. Contoh mimbar. Lanjut.
Yang kelima potensinya, ayyakuna tarkuhu lidukhulihi fi umumi ayatin aw ahadis. Menurut Rasul, ini tidak perlu penjelasan spesifik lagi. Kenapa? Penjelasan ayat, hadis yang menjelaskan umum sudah banyak. Kita perlu tahu realita bahwa perbuatan baik itu sangat-sangat banyak, tak terhitung oleh kita. Mungkin yang tak terhitung oleh kita lebih banyak dibanding yang terhitung oleh kita. Contoh, pernah tak terpikir oleh kita bahwa di masa pandemi sedekah terbaik itu adalah memberikan masker? Pernah nggak dulu terpikir oleh kita? Dengan adanya pandemi, oh ternyata APD, ternyata masker, mengetahui psikologis orang sedang isolasi mandiri, oh ternyata itu adalah sedekah paling hebat di saat itu. Ngerti? Tidak pernah terpikir kita kalau tak terjadi pandemi itu. Maka abang kakak sahabat rahmati Allah SWT, syariat itu Al-Quran dan hadis, dalilnya ada yang umum, ada yang khusus. Dan jangan menuntut semua dalil harus khusus. Kenapa? Kalau semua dalil harus khusus, setiap perbuatan manusia sampai kiamat mesti dijelaskan. Sepakat? Maka hukum bedah buku ini mesti dijelaskan oleh Quran dan hadis. Kira-kira mungkin Quran hadis menjelaskan hukum bedah buku ini? 14 abad lalu Nabi dah meninggal dah. Bedah bukunya baru sekarang. Menyiarkan live streaming ini baru sekarang adanya. 14 abad dulu tak ada. Jadi kalau orang menuntut mana dalil khususnya, mana dalil Quran dan hadisnya, redaksinya mana? Itu orang itu hidup dengan nalar yang tak sejalan dengan nalar Quran dan hadis. Paham? Quran hadis ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk umat yang akan hidup sampai kiamat, bukan umat yang hidup di masa Rasulullah saja, tapi umat yang akan hidup sampai kiamat, yang alat kehidupan mereka, perilaku mereka akan berubah setiap masa. Bang Rizal, di zaman Rasul ada profesi penyiar radio bang? Penyiar TV bang? Nggak ada. Sekarang ada. Ada konten kreator di zaman Umar bin Khattab. Jadi kalau setiap masalah mesti dijelaskan dalil khusus, konten kreator mesti ayat Quran dan hadis yang menjelaskan. Berapalah ayat Quran akan kita hafal, berapalah hadis Nabi akan kita kumpulkan. Sampai kiamat tak akan berhenti pekerjaan itu. Paham nalar ini? Maka ayat Quran dalilnya umum dan dalilnya khusus. Oleh Nabi, perbuatan-perbuatan baik ini banyak ayat yang sudah menjelaskan. Yang paling hafal oleh kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin." Sekecil apapun kita berbuat baik, Allah akan tengok, akan dipandang, akan dicatat, dibalas oleh Allah. Orang kalau nalarnya berjalan, berarti ayat ini menyuruh saya agar berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Jangankan besar, jangankan banyak, kecil pun dibalas oleh Allah, dicatat oleh Allah, berguna dunia dan akhirat saya. Sehingga orang baik, orang yang nalarnya hidup, orang yang ingin hidup singkat dunia yang bermanfaat, selamat di akhirat, dia akan manfaatkan sekecil apapun kemungkinan untuk berbuat baik. Belum lagi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja yang berbuat baik, Allah berikan pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang dia buat. Itu motivasi. Sehingga kalau paham motivasi itu, orang akan hidupnya buat baik terus. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Orang yang tak merugi itu orang berbuat amal soleh. Maka orang yang mengerti hidup ini akan saya isi dengan amal soleh semua. Tak perlu spesifik yang mana amal soleh yang kamu buat, yang tidak. Faham? Jadi Nabi itu karena sudah banyak dalil Quran dan hadis bersifat umum, tidak perlu satu persatu dijelaskan. Bedah buku boleh, i'tikaf di Masjid Raya An-Nur boleh, ada acaranya pakai tadabbur, pakai muhasabah, kemudian nanti mana tahu pakai hadrah pula. Pokoknya berbagai bentuk kegiatan kita buat hari ini, berbuka bersama di bawah payung An-Nur yang tak ada masjid lain itu, meskipun rusak satu itu. Itu tuh tidak pernah ada penjelasan Nabi ini boleh dan tidak. Alhamdulillah, sebagai rasa syukur pada Allah, setiap hari di An-Nur ini minimal 100 paket orang berbuka bersama di sini. Rata-rata 200 sampai 300 setiap hari. Kalau akhir pekan
bisa 500 sampai 600 yang membuka. Sehingga solat di saf ini 3,5 rata-rata kalau maghrib itu saya tengok. Ustaz Zul, mohon maaf Ustaz, satu saf ini berapa kira-kira sih Ustaz? 200. Kalau 3,5 saf berarti minimal orang tuh 500 lah anggap. Belum perempuan. Jangan-jangan kalau maghrib di An-Nur ini rata-rata tiap hari orangnya bisa 1.000 orang. Sepi An-Nur ini. 220-an Ustaz. Itu baru 3,5 saf laki-laki, belum perempuan. Jangan-jangan 1.000 setiap hari orang solat maghrib di sini. Sepi An-Nur itu. Kalau 1.000 orang solat sepi atau tidak itu? Karena ada orang bilang An-Nur ini sepi kata dia. Kalau tak datang ke An-Nur memang tak nampak orang di An-Nur. Tapi kalau datang ke An-Nur nampak. Saya karena sering berbuka di sini, tahu saya 3,5 saf di sini. Ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu bicara itu dengan realita. Jangan kata orang begini begitu kita ikut pula. Lanjut. Jadi ada yang keenam kemungkinan, ayyakuna tarku khasyata taghyir qulubi sahabah aw ba'dihim. Rasul tak melakukan satu khawatir berubah pemikiran sebagian sahabat atau kecenderungan sebagian sahabat, terutama yang bermasuk Islam. Ka'bah itu kan kalau kita tengok bentuk Nabi Ibrahim dan Ismail membangun, itu Hijri Ismail itu masuk pada bagian Ka'bah. Begitulah bentuk Ka'bah dulu. Kalau Nabi ingin mengembalikan ke bentuk asli, mestinya dilengkapkan dengan Hijri Ismail itu naik ke atas. Sayyidah Aisyah nanya, ini kok tidak dibuat Rasul seperti dulu masa Ibrahim dan Ismail? Apa kata Rasul? Takut yang baru masuk Islam itu, dia nanti mengira bahwa Muhammad ini kok aneh-anehnya dia buat. Ka'bah ini kan sudah biasa kita nengok macam ini. Kok dia rubah-rubah pula bentuk Ka'bah? Akhirnya yang baru masuk Islam, dia murtad balik. Tak terima dia bahwa yang sudah biasa dibuat, tiba-tiba dirubah, dan dia baru merasakan nikmatnya Islam. Berubah, dia keluar dari Islam balik. Jadi Nabi ini mengerti dengan umatnya, zahir dan batin. Tidak hanya melihat fisik, tapi zahir dan batin. Rasul mengerti psikologis umatnya. Maka Rasul tak merubah dengan keadaan Ka'bah itu. Paham banyak kemungkinan? Jadi tak satu saja. Kalau hanya satu, kemana kemungkinan-kemungkinan lain? Ini baru contoh. Masih banyak kemungkinan yang lain. Oke, saya lanjut. At-tarku la yadullu 'ala at-tahrim. Di halaman 11 kata beliau, para ulama usul fikih menyimpulkan bahwa kalau perbuatan tak dibuat oleh Rasul, mau kitab usul fikih imam siapa saja, dia tidak bermakna haram dibuat. Saya bacakan sedikit. Kata beliau begini, wattarku wahdahu, paragraf kedua bagian tengah, wattarku wahdahu illam yushibhu nassun ala anna al-matruka mahzurun la yakunu hujjatan fi dhalika bal ghayatuhu ay yufida anna tarka dhalikal fi'li masyru'un. Kata beliau bahwa kalau tidak dibuat Nabi, tak dibuat sahabat, tak dibuat ulama salaf, jika tak diiringi oleh nas yang menjelaskan yang ditinggalkan itu terlarang, maka dia tidak menjadi hujjah, argumen bahwa yang ditinggalkan itu haram dibuat. Tetapi paling-paling kalau kita bisa ambil kesimpulan, ambil hujjah argumen dari masalah seperti ini, bahwa yang ditinggalkan Rasul itu boleh juga tak kita buat. Buktinya Rasul tak buat. Ngerti? Bukan terlarang dibuat. Bahwa Rasul kalau tak buat berarti kita boleh juga tidak buat. Itu cuma paling jauh dalil yang bisa diambil kalau sebuah perbuatan tak dibuat Rasul dan tidak ada penjelasan nas untuk mendukung penjelasan yang ditinggalkan oleh Rasul itu. Jadi macam bedah buku ini tak dibuat oleh Rasul dan tak ada nas yang menjelaskan, paling dalil yang bisa kita ambil bahwa bedah buku tak dibuat juga sesuai dengan syariat. Bukan bedah buku ketika dibuat dia terlarang, tapi bahwa bedah buku kalau tak dibuat boleh. Kenapa? Rasul tak buat bedah buku kok. Sama-sama tak dibuat, berarti kalau tak dibuat Rasul boleh ditinggalkan, saya tak buat juga boleh untuk ditinggalkan bedah buku ini. Paham? Sama dengan berjabat tangan setelah sholat, Rasul tak buat berarti boleh tak jabat tangan. Saya hari ini boleh juga tak jabat tangan.
Tapi kalau diartikan bahwa kalau jabat tangan terlarang, pertanyaannya dari mana datang terlarangnya ini? Siapa yang melarang? Mana nas yang melarangnya? Ngerti? Itu kira-kira. Bahwa kalau Nabi tak buat, sahabat tak buat, ulama salaf tak buat, paling jauh dalil yang bisa kita ambil, argumentasi yang bisa kita pegang, bahwa yang tak dibuat tu boleh juga tak kita buat. Ada contoh kasus di sini. Dalam kitab Muhalla, saya lancat paragraf berikutnya. Zakara Ibnu Hazm ihtijaj al-Malikiyah wal-Hanafiyah ala karahiyati salati rak'ataini qabla al-maghrib. Kata Ibnu Hazm, mazhab Zahiri, makruh salat 2 rakaat sebelum maghrib. Di sini masih salat qabliyah maghrib. Makruh kata Imam Ibnu Hazm. Apa kata dia? Dasarnya biqauli Ibrahim An-Nakhai. Karena seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai mengatakan anna Abu Bakrin wa Umar wa Uthman kanu la yusallunaha. Dulu Abu Bakar, Umar, Utsman tak melakukan salat qabliyah maghrib yang 2 rakaat itu. Karena mereka tak melakukan, kita tak boleh sekarang salat qabliyah 2 rakaat, kata Imam Ibnu Hazm. Ngerti masalah? Lalu apa kata beliau? Warudda alaihim biqaulih, maka dijawablah kepada Ibnu Hazm, law sahha lama kan fihi hujjah. Andai pun sahih bahwa Abu Bakar tak salat, Umar tak salat, Utsman tak salat 2 rakaat sebelum maghrib, andai itu sahih, itu tidak menjadi hujjah. Kenapa? Li'annahu laisa fihi annahum radhiyallahu anhum nahau anhuma. Karena yang 3 tadi, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, tidak melarang solat 2 rakaat sebelum maghrib. Apa yang bisa kita simpulkan? Mereka cuma tak mengerjakan. Tak mengerjakan, mereka punya banyak kemungkinan, seperti Rasul tak mengerjakan, punya banyak kemungkinan. Tapi apakah mereka melarang? Tak ada. Tiba-tiba kita melarang, berarti datang dari dalam hasrat diri kita, nafsu itu. Nafsu beragama ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Tak terdeteksi. Dan agama kalau sudah masuk nafsu, itu akan menimbulkan banyak masalah yang serius. Dan bencana paling besar dalam hidup manusia ini, bencana dalam agama. Maka hati-hati beragama. Sehingga mohon maaf, orang kalau bicara agama ini macam dokter semua. Kita lebih baik seperti Imam Malik, ditanya 48 pertanyaan, 36 dia jawab la adri. Bahkan ada riwayat 40 ditanya, 1 pun tak dijawab oleh Imam Malik, saya tak tahu, kata beliau. Kenapa? Bukan karena tak tahu, tapi kenapa? Bahwa beliau hati-hati menjawab saya tahu, sehingga nanti orang dapat jawaban, disebut dialah kepada orang banyak, khawatirnya tak sesuai dengan syariat, tanggung jawabnya di hadapan Allah besar. Ini masalah agama ini, kalau tak tahu sebut tak tahu, pergi mengaji, bertanya pada orang alim. Bil munasabah, saya singgung sedikit, orang Melayu ini sejak dahulu beramal agama berdasarkan Quran dan Sunnah. Apa buktinya? Asal mereka masalah agama bertanya pada orang alim. Contoh menyembelih ayam di kampung-kampung. Di kampung saya, waktu saya kecil, asal nyembelih ayam pergi ke masjid atau pergi ke rumah orang Siak. Di kampung saya tak tahu tempat lain. Kenapa? Takut kalau dia menyembelih tidak benar menurut syariat bangkai yang dia makan. Kira-kira dia ikut orang alim, kenapa? Dia anggap orang alim mengerti. Orang alim mengerti di mana? Dia belajar agama. Dari mana orang alim belajar agama? Dari gurunya. Gurunya pada gurunya, gurunya pada gurunya. Sampailah kepada para mujtahid yang menyimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah. Jika seperti itu orang Melayu beragama berdasarkan Quran dan Sunnah atau tidak? Paham pertanyaan saya? Berdasarkan Quran dan Sunnah atau tidak? Berdasarkan Quran dan Sunnah, cuma tak langsung, tapi mengikut para mujtahid, para ulama yang mewariskan ilmu turun dari Rasulullah sampai kepada mereka dengan jalur sanad yang terjaga, lisan dan tulisan para ulama. Begitu Bapak Ibu. Kita ini kan sering dikagetkan orang, kita mesti beramal dengan Quran dan Sunnah, macam kita tak pernah beramal Quran dan Sunnah aja, kata orang tu. Kita sejak dahulu belum lahir kita sudah Melayu beramal dengan Quran dan Sunnah. Orang tu karena tak biasa dengan Quran dan Sunnah, makanya dia menyebut terma itu. Dia tak biasa dengan Quran dan Sunnah, biasa dengan nafsu. Maka dia, kita mesti kembali pada Quran dan Sunnah.
Karena dia tak selama ini tak bersama Quran dan Sunnah. Betul Pak Iba? Nah, itu jagonya itu. Ngerti betul dengan nalar-nalar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu contoh tadi bahwa kalau Rasul, kalau sahabat, ulama salaf tak melakukan, tidak berarti haram dibuat. Contoh kasus perbuatan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka cuma tak membuat tapi tak melarang. Beda tak membuat dengan tak melarang, dengan melarang. Paham ya? Ini kan bahasa Indonesia nih. Tak membuat dengan melarang dua hal yang berbeda. Jangan dijadikan tak membuat menjadi bermakna terlarang. Itu tidak amanah namanya. Kita tengok. Lalu yang larangan itu bagaimana? Tengok di halaman 12. Dalam syariat yang disebut dengan larangan, bila redaksi ayat Quran dan hadis ada larangan, itu ada nahyu di situ. Contoh, la taqrabuz zina, la tashrabul khamra, la ta'kulu amwalakum. Ada kalimat larangan di situ. Jangan kalian dekati zina, jangan kalian makan harta kalian dengan cara batil, jangan minum khamar. Ada larangannya. Itu terlarang, jangan dibuat. Atau redaksi kedua, lafzut tahrim, disebutkan oleh Al-Quran dengan redaksi haram. Hurimat alaikumul maitah, diharamkan bangkai untuk kalian. Berarti terlarang kita buat. Kenapa? Jelas redaksinya haram kalau kalian buat. Atau yang ketiga, dhammul fi'li awit tawa'udi alaihi bil iqab, dijanjikan dengan siksa atau dicela oleh syariat. Kalau kita buat, marah syariat dengan kita, dihukum oleh syariat, diazab oleh syariat, baru dia terlarang. Tapi kalau tak ada indikasi seperti ini, maka sebuah perbuatan syariat dia tidak bermakna terlarang. Sehingga kalau boleh balik ke awal sedikit, mukaddimah tahqiq di halaman 5. Tengok halaman 5, sekadar tahu saja, saya tidak akan bahas bahwa dalam syariat kalau ada nahyu, ulama usul fikih menjelaskan maknanya tak sekedar otomatis haram atau makruh, banyak. Bahkan maknanya bisa al-irsyad, bisa ad-du'a, bisa bayanul aqibah, bisa lit-taqlil wal ihtiqar, bisa al-ya's di halaman 5. Nanti silakan tengok masing-masing. Sehingga kalau belajar usul fikih, kami dulu di Al-Azhar semester kuliah tingkat 1 sampai tingkat 4 setiap tahun tu pasti belajar usul fikih. Fikih pasti belajar usul fikih, fikih perbandingan, tafsir ayat ahkam, hadis ahkam, setiap tahun kami belajar kuliah syariah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, usul fikih menjelaskan redaksi larangan dalam Al-Quran. Satu, kalau ada nahyu. Dua, redaksi menjelaskan haram. Tiga, dicela perbuatan itu oleh syariat. Ini yang tak dibuat Rasul, tak ada penjelasan-penjelasannya. Enggak ada satu di antara tiga tadi. Kok bisa dia terlarang? Datang dari mana dia? Ngerti? Itu hubungannya. Kita tengok lagi analisa yang lain. Ayat Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang Rasul ajarkan, yang Rasul jelaskan, yang Rasul sampaikan, ambil oleh kalian, buat. Dan yang Rasul larang, tinggalkan oleh kalian. Tapi tak ada redaksi Quran wa ma tarakahu fantahu anhu. Dan yang ditinggalkan, yang dibiarkan, yang tak dibuat oleh Rasul, maka tinggalkanlah oleh kalian. Tak ada. Maka jangan kalian buat, tak ada itu. Kalau ada orang membuat-buat belakangan bahwa karena Rasul tak buat, dia terlarang, hukum datang dari dia, bukan dari syariat. Itu ya Quran buktinya. Redaksinya boleh tengok di Quran terjemah kalau tak paham bahasa Arab tadi itu. Contoh di hadis Nabi lagi, kata Nabi, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang aku suruh kalian, buat semampu yang kalian bisa. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Yang aku larang, jauhilah oleh kalian. Rasul tak menyebut yang aku tinggalkan, yang tidak aku buat, maka jauhilah oleh kalian. Tak ada itu. Faham? Jadi buatlah atau janganlah buat. Kira-kira begitu kata Rasul. Tidak ada yang tidak aku buat, yang aku diamkan, yang aku tinggalkan. Bahwa aku tak pakai sarung pergi solat macam kita ini, maka kalian jangan buat pula. Tak ada keterangan itu. Aku tak pakai macam peci hitam ni, macam kita ni. Rasul tak membuat ini, bukan berarti kalau kita buat sekarang dia otomatis haram kita buat. Ngerti? Yang haram itu kalau Rasul larang, kalau Quran larang, kalau hadis larang. Yang keempat analisanya, annal usuliyin arafu sunnata bi annaha qaulun nabi,
bahwa sunnah itu qaul Nabi, kemudian fi'lun Nabi, takrirun Nabi. Sunnah itu perbuatan Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi. Tidak ada tarkuhu, tak ada yang tak dibuat Nabi. Jadi jangan kira bahwa Nabi tak buat sesuatu itu sunnah juga. Tidak ada. Sunnah itu cuma 3. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Maka kalau ada orang tiba-tiba melarang, sunnah yang mana di antara yang 3 ini? Ngerti? Lanjut. Yang kelima, annal hukma khitabullah, bahwa kata para ulama usul, hukum syariat itu adalah penjelasan Allah. Annalladzi yadullu alai Qur'an au sunnah au ijma' au qiyas, berarti yang disuruh oleh Quran, disuruh oleh sunnah, disuruh oleh ijma', disuruh oleh qiyas. Wa tarku laisa wahidan minha fala yakunu dalilan. Kalau tidak ada penjelasan Quran, tarku kan tak ada penjelasan Quran. Yang tak dibuat Rasul itu kan tak ada penjelasan Quran, tak ada penjelasan hadis, tak ada penjelasan ijma', tak ada penjelasan daripada qiyas, maka dia tidak merupakan dalil. Saya ulang, bahwa hukum itu perintah Quran menjelaskan tentang kerjakanlah atau jangan kerjakan atau pilihlah. Sekarang tak ada penjelasan Quran dan hadis, ijma' tak ada, qiyas tak ada. Berarti bahwa Nabi tak melakukan, ini bukan dalil. Kok tiba-tiba ini dalil paling hebat sekarang? Nabi yang mana menyampaikan? Quran yang mana menjelaskan? Hadis yang mana yang menjelaskan? Ngerti? Quran dan hadis sudah selesai, Nabi sudah meninggal, tak ada Nabi baru. Kalau ada Nabi baru, Nabi palsu itu, agama palsu itu. Paham? Lanjut. Terakhir, analisa beliau. Anna tarka yahtamilu anwa'an ghairat tahrim. Kan bahwa kalau Rasul tak melakukan sesuatu itu kan potensi maknanya banyak tadi. Rasul mungkin tak terfikir, Rasul mungkin tak biasa, atau sudah menurut Rasul terwakili ayat umum, hadis umum. Maka dalam kaidah usul fikih, anna ma dakhalahu al-ihtimal saqata bihi al-istidlal. Jika sebuah argumen dia punya kemungkinan banyak maksud, tidak bisa dijadikan argumen untuk satu hukum tertentu. Bahasa kitanya, kalimat ini debatable atau multitafsir. Kalau dia multitafsir, jangan jadikan untuk menyimpulkan sebuah hukum tertentu. Ngerti? Itu kalimat pernyataan atau argumen kita macam itu rentan diserang orang. Kenapa? Dia multitafsir. Yang namanya multitafsir, saya bisa menafsirkan, Ustaz Khairudin bisa menafsirkan, para jamaah bisa menafsirkan. Jika itu dijadikan alat kita, oh rapuh, diserang habis-habisan sama orang nanti, terkapar nanti. Ngerti? Usul fikih menyebutkan begitu, bahwa kalau ada sebuah argumentasi dia memiliki banyak multitafsir, itu tak bisa dijadikan argumentasi. Kenapa? Karena dia tidak final untuk satu maksud tertentu, sehingga nggak bisa disimpulkan menjadi haram. Kenapa? Maksud yang lainnya masih banyak, bahkan untuk haram tak ada indikasi, untuk makruh tak ada indikasi. Kok bisa tiba-tiba dia haram, dia makruh? Paham? Itu kira-kira pisau analisa dari usul fikih. Saya lanjutkan sedikit, Ustaz Khairudin, saya berhenti 3245 Ustaz. Sudah itu kita diskusi nanti. Para ahibba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering orang berargumen bahwa kalau Rasul kerjakan kita kerjakan, kalau Rasul tinggalkan kita tinggalkan. Pernah dengar itu? Ini kalau Rasul tinggalkan berarti kita tinggalkan juga. Kenapa kalian kerjakan? Kan gitu nalarnya. Kita tengok bagaimana analisa di sini. Kata Imam Ibn Sam'ani, "Idza taraka Rasul syai'an wajaba 'alaina mutaba'atuhu." Kalau Rasul meninggalkan sesuatu, wajib kita ikut Rasul juga. Berarti tinggalkan juga. Paham nalar ini? Wastadalla bi anna as-sahaba hina ra'aw an-nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka yadahu an ad-dabbi tawaqqafu wa sa'aluhu anhu. Lalu mereka berdalil, kan Nabi waktu disediakan daging bakar dari itu kan Rasul tak makan. Berarti kalau Rasul tak makan, kita jangan makan juga. Kira begitu. Apa jawaban kepada beliau ini? Lakin jawabu bi annahu laisa biharam. Sahabat langsung konfirmasi, Rasul kok tidak dimakan? Kenapa engkau tak makan? Rasul menjelaskan, ini tak haram, cuma aku tak biasa saja. Ngerti? Jadi kaidah yang disampaikan di awal bahwa Rasul kalau meninggalkan wajib kita tinggalkan juga,
itu tidak kaedah yang paten dan semua masalah mesti begitu. Buktinya dikonfirmasi oleh sahabat langsung bahwa Rasul meninggalkan bukan karena haram, tapi ada sebab yang lain. Paham ini? Ini kalau kita buka lah referensi ulama, terbuka pikiran kita, bisa menjawab orang-orang bongak itu. Sudah itu. Ada ucapan Ibnu Taimiyah halaman 14. Ibnu Taimiyah ditanya, ada orang ziarah kubur, lalu dia minta tolong atau dia di kuburan itu bertawasul, beristighatsah agar dia sembuh atau hewannya sembuh, sehingga dia minta kepada Allah di kuburan orang yang dikunjungi. Bagaimana kata Ibnu Taimiyah ketika tanya masalah itu? Kata beliau panjang jawabannya, inti jawaban beliau, walam yaf'al hadza ahadun minas sahabah wat tabi'in. Ini tak dibuat oleh seorang pun sahabat dan tabi'in, wala amara bi ahadun minal a'immah, seorang pun imam tak menyuruh macam ini. Yakni annahum lam yas'al du'a anin nabi ba'da wafatihi, bahwa sahabat, tabi'in, para imam tak ada seorang pun meminta doa kepada Nabi setelah Nabi mati. Artinya kalau Nabi hidup, mereka datang kepada Nabi, minta kepada Nabi saat Nabi hidup. Setelah Nabi meninggal, tak ada yang melakukan itu. Sekarang ada lakukan itu. Sehingga kalau ditanyakan masalah ini, bagaimana kata Imam Ibnu Taimiyah? Kama kanu yas'alunahu fi hala hayati. Dulu sahabat, tabi'in, ulama salaf tak buat, berarti tak boleh juga dibuat. Kata Imam Ibnu, bagaimana jawab? Penulis Imam Abdullah bin Siddiq Al-Gumari menjawab, wa qultu fi raddi alaih, kata beliau, wa anta khabirun bi anna hadha la yasihu dalilan lima yadda'ihi wa dhalika liwujuhin. Kata beliau, jawaban Ibnu Taimiyah ini enggak ilmiah, enggak bisa jadi jawaban. Kenapa? Satu, anna adama fi'li sahabah lidhalika yahtamilu an yakuna amran ittifaqiyan, ay ittafaqa annahum lam yatlubu du'a minhu ba'da wafatih, wa yahtamilu an yakuna dhalika 'indahum ghaira jaiz aw yakuna jaizan wa ghairuhu afdal minhu fatarakahu ila al-afdal. Bahwa sahabat tidak melakukan minta doa kepada Nabi setelah Nabi meninggal itu ada banyak kemungkinan. Satu, mereka sepakat itu tak boleh. Dua, mereka tak sepakat. Atau mereka menganggap bahwa ini sepakat, tapi ada yang lebih afdal dibuat, sehingga mereka tak melakukan karena ada yang lebih afdal untuk dibuat. Tapi tak bermakna mereka tak melakukan karena itu haram atau itu berselisih dengan syariat. Ngerti? Tadi kan banyak kemungkinan tadi. Okay. Lalu jawaban yang kedua, bahwa dalam usul fikih disebutkan annama dakhalahu al-ihtimal saqata bihil istidlal. Sebuah argumen kalau multi tafsir, multi interpretasi, enggak kuat jadi argumen, enggak bisa jadi argumen. Ini kan masih banyak kemungkinan. Kan tak ada penjelasan bahwa itu terlarang. Selama tak ada penjelasan syariat itu terlarang, berarti dia masih banyak kemungkinan bila kita buat. Tak bisa jadi argumen. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tengok yang dilakukan oleh sahabat yang lain selain kasus tadi itu, ada justru yang berkebalikan. Tengok, ada kasus yang halaman 20, bahwa Anna Bilal bin al-Haris al-Muzani as-sahabi dhahaba 'am ar-ramada ila al-qabr an-nabi. Dulu di masa panceklik, masa Sayyidina Umar bin Khattab, orang mengadu, datang dia ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku. Kata sahabat Bilal bin Haris as-sahabi itu, Nabi, tolonglah minta kepada Allah agar diturunkan hujan, karena orang Madinah hampir mati saking panjangnya kemarau, tak ada air lagi. Lalu apa yang terjadi? Fa'atahu fil manami, tidur orang tadi, Nabi datang dalam tidurnya, bermimpi dia berjumpa dengan Nabi, sahabat Bilal tadi itu. Wa qala lahu, apa kata Nabi kepada Bilal tadi? Idhhab ila Umar wa akhbirhu annahum masquna. Pergi pada Umar, kasih tahu pada Umar, kalian akan disiram sebentar lagi, hujan akan turun kepada kalian. Wa qul lahu alaikal kaisal kaisa, katakan pada Umar, siapkan penampung air karena air akan banyak turun. Kalau kita baca hadis lebih lengkap, sampai tumbuhlah rumput-rumput di Madinah, gemuklah hewan-hewan karena hujan itu turun tak sebentar, tak sedikit, tapi banyak dan berkepanjangan lama. Kalau tak diminta berhenti, tak berhenti hujan saat itu. Artinya ada sahabat Nabi
sepeninggal Nabi, datang ke kubur Nabi, minta, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Orang Madinah sudah hampir mati ini Nabi. Ibnu Taimiyah berdalil, tidak dibuat sahabat katanya. Ini ada sahabat buat. Paham? Berarti dibantah oleh perbuatan sahabat. Dakwanya, klaimnya tidak ada sahabat buat, tapi hadis sahih sahabat buat. Maka saya ingatkan pada saya dan kita semua, kalau tidak tahu dalil, mending bilang saya tidak tahu. Kalau tak paham, bilang saya tak paham. Kalau tak setuju, bilang tak setuju. Saya tak setuju dengan anda bilang, tapi jangan bilang itu tak sunnah, itu tak sesuai dengan Quran dan sunnah. Paham? Jadi bilang aja saya tak tahu, saya tak paham, saya tak sepakat dengan anda. Bilang aja gitu, fair. Jadi Wahabi yang ada di Pekanbaru ni, kita perlu tahu aja. Kata orang Pekanbaru ini surganya orang Wahabi, surganya sunnah. Jadi orang Pekanbaru siap-siaplah untuk disesatkan. Siap-siaplah semuanya. Ke depan siap-siap anak cucu kita akan dimangsa oleh ajaran-ajaran sesat itu. Hari ini kalau saya pengajian di banyak tempat, sudah banyak orang tua yang mengadu, Ustaz, macam mana cara menghadapi anak kami? Baru kelas 2 SD, baru kami dibilangnya bid'ah. Kami dipaksanya pakai cadar, kami dipaksanya potong celana kami. Tahu dari mana anak TK, anak SD itu macam itu? Jangan gitu, itu bid'ah teman. Ada di Facebook saya kemarin diskusi tentang baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Sudah banyak orang mengetawakan dia, tak juga sadar dia tak paham gitu. Sekali-sekali kalau mau berperang tu bawa peluru lah, kalau perlu pakai rudal lah. Ini senjata ya tak ada, ngajak perang pula orang pakai rudal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam syariat ini jelas panduan kita, jelas aturan dan kaedah syariat. Jangan membuat-buat itu berisiko besar. Kalau tak tahu, kalau tak setuju, bilang je tak tahu, tak setuju. Jangan membawa qala Allah, qala Rasul. Berdusta-dusta sendiri saja, jangan bawa Allah dan Rasul. Man kadzdzaba alayya muta'ammida, kata Rasul, siapa saja yang sengaja berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siapkanlah oleh kalian tempat kalian dalam neraka. Saya kira itulah sedikit penjabaran dari buku ini. Nanti kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Kalau tak ada pertanyaan, saya akan kasih satu pemungkas yang kata beliau, pembahasan ini tak ada di buku lain kecuali di buku ini. Saya belum kasih, supaya pintar kita tak sama. Silakan Ustaz Khairuddin, saya kembalikan. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak kepada guru kita Ustaz Al-Naf yang telah panjang lebar menjelaskan kepada kita bahwa slogan-slogan yang selama ini didengung-dengungkan atau dilontarkan ke masyarakat, bahwa kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi, kita dapati jawabannya di siang hari ini. Maka mudah-mudahan para penonton yang menyaksikan live dari Facebook Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau dan kita yang hadir di kesempatan kali ini semakin yakin dengan pemahaman kita yang hari ini adalah buah dari pemahaman ulama-ulama kita terdahulu yang sudah dibuat sedemikian rupa dengan racikan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga keyakinan itu dibangun atas dalil-dalil dan argumen yang kuat. Jadi maknanya keyakinan kita, amaliyah kita saat sekarang ini, atau apa yang kita yakini selama ini, itu bukan hasil simsalabin langsung jadi, tidak, tapi dia adalah suatu argumen yang dibangun dengan dalil dari nalar-nalar yang sungguh sangat luar biasa. Adapun mereka sekarang yang mereka munculkan adalah sebenarnya sesuatu yang rapuh, yang mudah untuk dipatahkan, tapi kita kalah mental duluan, ya. Mereka pandai itu, ya, membuat kita jadi merasa salah atau merasa ciut kita ini. Nah, maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peserta iktikaf di siang hari ini tadi sudah dijabarkan luar biasa oleh Ustaz Al-Naf, tapi beliau masih menyimpan satu senjata rahasia.
Nanti boleh dikorek-korek ya. Silakan jika ada hal-hal yang kiranya perlu penjelasan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini kan yang belajar usul fikih ini nampaknya cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita lihat ada juga doktor-doktor yang katanya Wahabi, itu kan belajar juga Ustaz di Madinah, di Mesir atau di Mekah. Apakah mereka itu tidak belajar usul fikih seperti yang kita pelajari ini, sehingga mereka itu mudah untuk membid'ahkan kita, sehingga mereka itu mudah untuk mengatakan kita itu sesat? Kira-kira apakah mereka itu tidak belajar usul fikih gitu? Itu yang pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, gimana sih sebenarnya sejarah masuknya Wahabi itu ke Sumatera lah secara khusus? Apakah itu kan ada klaim-klaim mengatakan bahwa mereka itu lebih dulu dari kita, kami lebih dulu di sini, kalian tuh masih belakangan. Jadi sebenarnya gimana sejarahnya Ustaz? Terima kasih. Baik, langsung dijawab aja Ustaz. Pertama, usul fikih itu kalau kita tengok pembahasan 3 substansi pokok pembahasan usul fikih itu. Satu, mesti ada pembahasan mantiqiyah, konsep-konsep akal di dalamnya. Wahabi memang menerima konsep akal? Enggak kan? 2, aspek kebahasaan. Makanya kajian dalalatul alfaz itu panjang dalam usul fikih. Am, khas, mutlak, muqayyad, mufassar, mubayyan, itu panjang. Nasakh, mansukh segala macam, itu aspek kebahasaan. Dalalatul alfaz. Bahkan harful ma'ani, huruf waw, huruf ba, huruf fa, itu panjang pembahasan ulama usul fikih. Kalau kita kan tahunya huruf jar saja kan, tapi ulama usul fikih itu panjang maknanya. Apakah indikasi makna haram, indikasi makna mubah, makruh, itu panjang analisanya. Contoh kasus, contoh huruf ba itu, ketika kita berwudu, wamsahu biru'usikum, kan huruf ba biru'usikum itu, masuknya ba kepada isim ru'usikum itu, apakah bermakna basuh kepala itu mesti keseluruhan kita usap atau sebagian saja? Saya tak bahas lanjut, tapi ba itu dibahas panjang oleh ulama. Artinya pembahasan usul fikih itu 1, konsep akliyah, 2, konsep bahasa, 3, furu'. Karena usul fikih ini merupakan konsep-konsep furu'. Bagaimana hukumnya menggunakan air, bagaimana menggunakan apa, bagaimana kita nanti berwudu dan segala macam itu dari usul fikih. Asalnya kita menyimpulkan ini boleh dan tidak, ini dia makruh, mubah dan tidak, solat kita sah dan tidak, itu usul fikih perangkat dasarnya. Sehingga kalaupun belajar usul fikih, karena ada konsep logika di situ, konsep logika mesti belajar mantik. Apa mau orang tu belajar mantik? Kalau tak mau belajar mantik dan tak belajar mantik, tak akan pernah matang usul fikihnya. Sehingga mungkin belajar usul fikih tapi tak akan pernah matang. Kenapa? Dia mengingkari yang merupakan substansi dasar usul fikih. Usul fikih itu kalau kita fahami lebih lanjut, itu menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan dalil, boleh atau tidak jadi hujjah atau tidak, Quran jadi hujjah atau tidak, sunnah jadi hujjah atau tidak, ijma' jadi hujjah atau tidak, ijma', qiyas, qaul sahabi, uruf, syar'u man qablana, istishab, itu jadi hujjah atau tidak, itu dibahas usul fikih. Kalau semua dalil ini bertentangan, ada at-tarjih, bagaimana kita mengambil yang mana menjadi argumen, mana yang tidak. Kemudian ada ijtihad dan taklid, pembahasan usul fikih nanti. Tapi substansi alat yang dasar dalam usul fikih itu ada konsep logika, ada kebahasaan, ada furu'-furu' fikih. Kalau bagian dasar sepertiga dari ilmu itu dia ingkari, gimana dia akan menguasai? Ngerti? Usul fikih belajar juga. Sudah itu tentang Islam masuk, Islam Ahlus Sunnah masuk ke Riau, masuk ke Sumatera. Jangankan Sumatera, Indonesia keseluruhan, silakan buka sejarah. Islam pertama masuk Nusantara Samudra Pasai. Di mana Samudra Pasai? Aceh. Kok bisa pula Wahabi ngaku paling dulu? Kan aneh. Datang dari mana? Bahkan saya mau tanya abang kakak ini, kapan tahu sholat Isyraq? Dulu tahu?
Waktu kecil lo tahu? Enggak tahu. Buktinya apa? Cara berfikir Wahabi baru masuk belakangan di kita ini. Betul. Kapan bapak-bapak, abang-abang ini mulai bicarakan bid'ah-bid'ah itu? Oh, ini Rasul tak buat. Kapan mulai bicarakan? Baru belakangan. Sejak buku-buku gratis diterjemahkan, dibagikan haji dan umroh. Kita itu balik haji dimainkan mereka. Sengaja dibagikan buku-buku gratis untuk merusak pemikiran orang ahlu sunnah. Sampai di Indonesia apa kata dia? Tengok kami balik dari Makkah, doa bersama habis solat itu bid'ah rupanya. Orang tak mengaji membid'ahkan orang mengaji 70 tahun. I'anah Talibin dibacakan orang, Fathul Wahab kaji orang. Paham maksud saya? Dari mana sumber ilmunya? Buku disebarkan gratis. Kita tipis buku ini tapi payah memahaminya. Belum tentu kita ngerti setelah saya menjelaskan ini. Tidak berani kita mengatakan, oh bapak ni ahli bid'ah ni pak. Ini dapat buku gratis, entah pernah jelaskan orang atau tidak. Buku terjemahan pula lagi. Entah salah penterjemahan, entah benar penterjemahannya. Iya pula kata awak. Gitulah kira-kira bang. Wahabi ini masuk ke kita baru belakangan ni bang. Sejak duit banyak bang. Dulu ketika tak berduit tak ada. Silakan dengar bedah buku Dr. Mawardi di situ. Saya sebagai panel beliau di situ. Beliau cerita ini Wahabi hebah ini setelah perang Teluk, sebelum perang Teluk belum ada. Artinya apa? Ada duit dan politik di balik Wahabi ini. Ini hari ini sekedar bernalar saja. Semua sufi, semua asy'ari, semua tabligh berharap Palestina itu bebas dan masyarakatnya tercukupi kebutuhan, sehingga berfatwa zakat boleh bayar dengan uang dan uang itu boleh dikirim ke Palestina. Apa kata Wahabi? Zakat tak boleh dengan uang, mesti dengan makanan pokok. Tapi coba kalau musim haji, dan masyarakat dunia ini semuanya masukkan ke bank pemerintah, tersimpan dana di bank. Oh, banyaklah dana masuk. Orang bank kalau dana masuk tu cobalah tanyalah ke orang bank. Ni ada orang nyimpan dana, meskipun sebentar nyimpan gitu. Senang kali orang bank itu. Faham? Fatwa itu kadang ikut nafsu pemerintah. Kita semua berharap orang Palestina tertolong, Palestina merdeka. Wahabi, kalau bisa matilah kalian di bawah Israel orang Palestina. Itu yang tidak dibilangnya. Faham? Nah, kawan-kawan filantropi ngerti yang saya maksud ini. Cukup ya bang. Tak usah detail-detail betul bang. Ilmu ini enggak sulit betul karena tak tertangkap oleh orang tu. Yang ringan-ringan aja. Baik, demikian jawaban dari buaya kita Ustaz Al-Naf dari pertanyaan salah seorang peserta iktikaf. Ada pertanyaan kedua. Pertanyaan singkat padat karena waktu kita tinggal 5 menit. Mana mic tadi? Saya tak pegang mic Ustaz. Ada yang kira pula saya menyimpan mic nanti. Saya cuma ini mic saya. Boleh yang mana? Okey, yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في أول الأمر نقدم بجزيل الشكر شكرا كثيرا على ما تفضلتم علينا بالشرح وطبتم وطاب ممشاكم يا مولانا. Syukur kasiran atas dari Ustaz. Ini mengenai pembagian dari ulama tentang tarkun Nabi SAW. Dan ini ada kaitannya dengan mungkin propaganda yang selama ini selalu digaungkan oleh saudara-saudara kita. Saya masih menganggap mereka saudara kita, walaupun mungkin mereka tidak menganggap saya adalah saudara mereka. Memang mereka saudara, karena Nabi mengajarkan innamal mu'minuna ikhwah. Nabi mengajarkan orang beriman saudara. Mereka masih beriman, mereka saudara kita, memang saudara kita. Jadi saya keras-kerasnya bukan menganggap mereka tak saudara, mereka saudara saya, saudara kita mereka. Jadi kita semua anggap mereka saudara. Alhamdulillah, kita menganggap mereka saudara kita. Alhamdulillah kita masih menganggap mereka saudara kita, Ustaz. Walaupun mungkin mereka tidak menganggap kita saudara kan. Ada dua pembagian yang disebutkan oleh Syekh Al-Gumari, bahwasanya nau'ain daripada tark itu ada tarkun yang mana itu lam yujad ma yaqtadihi fi adin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tarkun Nabi dan juga di satu sisi memang tidak ada dorongan tuntutan ataupun untuk dorongan melakukannya. Namun ada juga tarkun yang lain, yang kedua, yaitu
tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudil maqtada li fi'lihi fi ahdihi, yaitu meninggalkan tapi sebenarnya ada potensi untuk melakukannya atau sebenarnya ada dorongan untuk melakukannya. Di halaman terakhir Tuan Guru, di bagian yang terakhir. Wa hadza tark yaqtadi man'at matruk. Dan tark yang bagian yang kedua ini itu menghendaki dilarangnya yang ditinggalkan. Nah, yang sekarang ini Tuan Guru, propaganda mereka itu kan selalu yang kami dengar seperti ihya lailatul nisfi min Sya'ban atau menghidupkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hal-hal yang mereka anggap bid'ah itulah, itu mereka selalu memasukkan perbuatan ini ke dalam sesuatu tarkun Nabi ma'a wujudil muqtada li fi'lihi. Apakah pengklasifikasian atau mengkategorikan ihya Maulid Nabi atau ihya nisfi min Sya'ban dan segala macamnya itu memang benar termasuk daripada tarkun Nabi ma'a wujudil muqtada li fi'lihi, atau pengklasifikasian pengkategorian ini keliru sebenarnya Tuan Guru, sehingga ini masuk ke dalam pembahasan kita pada siang hari ini. Mungkin sekian, demikian Tuan Guru. Terima kasih. Terima kasih Abang. Sedikit saya bertanya, yang Abang pegang buku sama dengan kami? Soalnya tebal buku Abang. Ini yang saya punya yang mausu'ahnya Tuan Guru. Mausu'ah Syekh Gumari yang saya punya. Mausu'ahnya berarti Iya. ini juga di situ. Iya. Jadi yang saya mau sampaikan itu, yang belum saya sebutkan itu, yang kata beliau pamungkas itu, yang disebutkan inilah tuh. Sehingga kalau Abang baca halaman 25, tengok halaman 25. Paling ujung. Wa hadhihi faidah la tujadu illa fi hadhihi risalah walhamdulillah. Yang akan saya sebutkan tadi itu, yang saya bilang belum saya sampaikan itu, dibacakan beliau tadi itu. Okey, gas Buya, gas. Itu. Jadi abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pengarang kitab ini menyebut bahwa yang saya jelaskan ini tak ada di kitab lain. Di kitab usul fikih, kitab manapun tak ada. Cuma saya menjelaskan ini, kata beliau. Apa kata beliau? Bahwa Nabi itu meninggalkan sebuah perbuatan, itu ada dua kemungkinan. Ada sebab bahwa Nabi memang sengaja meninggalkan, sehingga beliau jelaskan ini tinggalkan, jangan dibuat. Yang kedua, memang tak ada sebab, tak ada keperluan untuk menjelaskan ini ditinggalkan. Ngerti? Jadi ada perbuatan, dia itu tak ada keperluan untuk dijelaskan ini jangan dibuat, sehingga kalian jangan buat perbuatan seperti ini. Ini satu, bahwa ada perbuatan tidak ada kepentingan Nabi untuk menjelaskan, atau Nabi tidak perlu untuk menjelaskan itu. Artinya mau dibuat orang atau tidak, Nabi tidak memikirkan itu. Pokoknya Nabi tak menjelaskan jika suatu saat ada orang membuat sebuah pekerjaan yang Nabi tak membuat itu. Ada yang kedua, perbuatannya kalau dibuat orang nanti dia bisa haram, dia bisa bercanggah dengan agama, dia bisa mudarat untuk agama, maka oleh Nabi dijelaskan itu jangan dibuat. Sementara perbuatan yang tak perlu untuk dijelaskan oleh Nabi memang tak dijelaskan, biarkan saja. Paham maksud saya? Ada yang tak dibuat Nabi itu, satu butuh penjelasan bahwa itu tak boleh dibuat, yang satu tak butuh penjelasan. Pembahasan yang selama ini terjadi itu pembahasan yang tak butuh penjelasan, tapi digiring oleh mereka yang tak butuh penjelasan itu sama dengan yang butuh penjelasan, sehingga digiringlah bahwa Nabi dulu ketika Idul Fitri orang mau azan tak dibolehkan Nabi, sehingga kata Nabi cukup as-salatu khair, as-salatu jami'ah. Kalaulah boleh azan dan iqamat, orang akan azan saat itu. Buktinya Nabi tak memperbolehkan. Kenapa? Karena tak boleh melakukan azan dan iqamat saat Idul Fitri waktu itu. Ngerti? Jadi ada dua hal. Ada suatu pekerjaan butuh dijelaskan bahwa itu jangan dibuat, ada satu tidak butuh penjelasan. Yang hari ini di kita, contoh orang tahlilan, itu enggak butuh penjelasan. Buat buka bersama, buat bedah buku, zikir ketika kita tarawih, kemudian kegiatan memperingati Maulid Nabi, itulah perbuatan-perbuatan di zaman Nabi, enggak perlu ada penjelasan. Ngerti? Jadi ada perbuatan Nabi memang sengaja tak dibuat Nabi, tapi perlu untuk dijelaskan, maka dijelaskan oleh Nabi, dan itu memang harus kita tinggalkan. Tapi kalau tak ada tuntutan untuk menjelaskan, dan memang Nabi tak melarang di saat itu, jika dibuat hari ini, maka dia tak otomatis dilarang untuk dibuat. Itu kata beliau, pembagian tarkun Nabi menjadi dua itu tak ada di kitab lain yang membahas, baru beliau membahas, kata beliau. Ngerti? Jadi kita mesti membagi bahwa ada perbuatan perlu penjelasan bahwa ditinggalkan itu tak boleh, ada satu tak perlu penjelasan bahwa ditinggalkan itu boleh. Tapi oleh orang Wahabi dihukum rata
semuanya harus ada penjelasan dari Nabi. Kalau tak ada penjelasan Nabi, tak boleh dibuat. Kalau ada penjelasan Nabi, boleh kita buat. Itu yang dimaksudkan oleh beliau. Ternyata buku kita sama. Antum megang mausuahnya sehingga tebal, kami pegang yang satu-satu, nyari salah satu-satunya. Makasih Ustaz. Jadi iya aku. Silakan abang ini tadi yang bertanya. Terakhir ya. Ini udah di jam 3. Alhamdulillah dapat kesempatan. Syukran Ustaz. Mau tanya Ustaz, saya ini seorang praktisi Ustaz. Jadi nanyanya praktis-praktis Ustaz. Siap. Fikih zakat itu sama mungkin dengan, ya fikihnya fikih ibadah Ustaz. Ya. Sama dengan tuntunan solat, haji dan lain-lain. Tetapi zakat ini tak bisa kita pungkiri aspek sosial, aspek maslahat. Ya. Nah, terkadang kawan-kawan kita ini, saudara kita ini menganggap bahwa seperti contoh di Qur'an misal Ustaz, Qurdul Hasan begitu kan. Mereka menganggap itu tidak ada dalil segala macam, Nabi tak melakukan. Yang kedua, contoh zakat penghasilan aja Ustaz. Itu menurut mereka tidak ada. Ketika kita tawarkan, wah tidak ada, zakat itu cuma zakat fitrah. Itu kira-kira untuk menanggapi yang seperti itu, seperti apa kira-kira Ustaz? Karena saya seorang praktisi Ustaz. Baik. Jadi Qurdul Hasan tadi ya. Qurdul Hasan itu kalau kita ngerti, tengok pembahasan asnaf mustahik zakat tentang Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ketika dia kemalaman, kehabisan bekal, sementara dia orang kaya, cuma kehabisan bekal di perjalanan. Gimana? Dia dikasih zakat atau dihutangkan dana zakat? Paham? Saya ini crazy rich, apa istilahnya? Crazy rich. Orang kaya sultan lah sekarang tuh. Cuma pas datang ke Rimba Riau, masuk ke hutan akasia, hilang konek, hilang dompet. Mau balik ke Jakarta, tak bisa beli tiket. Orang pun tak mau menolong. Saya ini orang kaya Pak, cuma tak ada duit sekarang. Gimana saya? Berhak saya dapat zakat? Masa crazy rich dapat duit gitu, dapat duit zakat lagi gitu. Malu-maluin aja kan. Jadi saya tak punya duit. Apa solusi saya? Saya hutang duit zakat, tolong pinjamkan saya duit, nanti dah sampai rumah saya balikkan lagi itu. Itu dalilnya berhutang terhadap dana zakat Qurdul Hasan. Maka sekali bukalah kitab-kitab fikih itu. Mustahik zakat tu Ibnu Sabil tu gimana sih itu? Boleh enggak berhutang? Makanya ada kajian bagaimana hukumnya menghutangi dana zakat bahkan oleh mustahik sendiri. Boleh enggak mustahik hutang dana zakat? Apalagi non mustahik. Ada pembahasan di situ. Cuma para amil zakat mesti amanah dalam mengelola dana zakat. Artinya jika dia pinjamkan terjadi sesuatu, resikonya ditanggung oleh amil. Kenapa? Kalau dia meminjamkan bukan karena pertimbangan-pertimbangan yang sesuai kaidah syariat, dia mesti ganti rugi kekurangan dana zakat karena kepertimbangan kebijakan dia tak sesuai maslahat zakat. Itu contoh. Termasuk kalau ada orang mengelola zakat, mestinya beras itu disimpan tempat yang teduh. Oleh dia disimpan halaman Masjid Raya An-Nur. Datang hujan, basahlah beras tadi. Kira-kira kalau beras basah tadi, amil zakat tanggung jawab untuk mengganti itu tidak? Harus ganti. Kenapa? Mestinya jangan disimpan di tempat terbuka agar tak rusak beras, sehingga sampai kepada mustahik zakat, dia bagus, dia layak untuk dikonsumsi. Tapi dia sengaja simpan di tempat yang terbuka, basah oleh hujan, dicuri oleh maling. Maka orang amil zakat berarti tak amanah mengelola zakat. Jadi poinnya adalah Qurdul Hasan itu ada makhraj fikihnya. Cuma kalau tak pernah ngaji fikih tak dapat dia. Kan biasa potong kompas Quran sunnah Quran sunnah. Quran sunnah itu banyak ilmu yang didapat dari situ yang tak bisa digali kecuali oleh orang yang ngerti fikih. Ini awak fakih tidak, belajar fikih tidak, tapi fatwanya macam lebih hebat pada mujtahid lagi. Itu hanya ada orang abad 15 ini. Sudah itu, bagaimana menyikapi? Kita mengambil fatwa, katakan ikut fatwa MUI, ikut fatwa Muhammadiyah, tidak ikut fatwa NU, tak ikut fatwa sebagian orang. Ya kalau nalarnya selain Nabi, semuanya bisa benar, bisa salah. Tak ada yang pasti benar. Nabi cuma pasti benar. Ini kan nalarnya kadang dibolak-balik orang itu. Kalau untuk orang lain bisa benar, bisa salah. Kalau mereka tidak pernah salah, benar selalu. Apa kalian sudah jadi Nabi? Paham maksud saya ini? Kalau giliran Wahabi berfatwa,
selalu benar, tak ada benar dan salah. Tapi selain Wahabi, bisa mereka itu ulama bisa benar bisa salah. Jika ulama bisa benar salah, kalian yang bukan ulama lebih bisa benar dan salah, bahkan kalian salah semua. Ngerti? Jadi nalar-nalar itu mesti kita hidupkan. Masa ulama bisa benar dan salah, yang bukan ulama tak bisa benar dan salah? Benar selalu. Kok bisa hebat yang bukan ulama daripada ulama? Ngerti maksud saya ni? Ini nalar ni dihidupkan. Jangan terintimidasi begitu orang berargumentasi, apalagi dia macam interogasi dengan kita. Tenang saja. Tinggal balikkan, kamu gimana gitu. Tinggal tanya-tanya, kamu gitu aja. Biar kaget dia. Terpikir, iya juga ya. Saya tanggung jawab di hadapan Allah, saya tidak gitu. Selama ini karena tak terpikir, karena jarang dipakai. Mereka tuh sering otaknya tuh ori. Jarang berpikir memang. Jadi Hendy, kita sebagai orang filantropi, masyarakat awam, bagi kita para ulama yang berfatwa kepada kita, itulah sandaran hukum kita. Maka kita tinggal ikut siapa yang akan kita rujuk. Yang lain, rujuklah ulama yang kalian yakini. Tapi perlu ingat, ulama kalian bisa benar bisa salah, sama seperti ulama kami bisa benar bisa salah. Tak ada yang maksum kecuali Nabi. Kalau kalian anggap bisa salah, kalian juga bisa salah. Sehingga kalian tak perlu mengatakan harus seperti kami, tak boleh seperti kalian. Jika kalian menganggap boleh seperti kalian, kami pun boleh seperti yang kami yakini. Sehingga umat ini, saya terus terang, kalaulah Wahabi itu di Pekanbaru, dia sibuk menyiarkan agama dia sibuk dengan menjelaskan tentang paham dia, kita nggak akan counter attack. Kita akan diam saja. Tapi karena kerjanya berdusta, memfitnah, buat framing, sebut di Mesir tak ada kultum tarawih. Saya 9 tahun di Mesir, tengok siaran Masjid Azhar setiap hari ini, ada kultum tarawih. Di Masjid Madinah pun, di Makkah pun, Sesudes pun kultum tarawih. Kok tak ada katanya di Makkah, di Mesir kultum tarawih? Kalau tak pernah ke sana, bilang biar saya ajak jalan ke situ. Biar saya temani lihat-lihat Mesir, lihat makam Imam Syafi'i. Biar ziarah kubur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Athaillah As-Sakandari, imam-imam yang lain. Biar berjumpa dengan aura ulama itu. Ini maka saya bilang tadi, kalau tak tahu, kalau tidak mengerti, tak sepakat, bilang saja. Saya tak sepakat dengan Anda. Saya tak tahu, saya tak ngerti, saya tak mau seperti itu. Udah, kita jalan masing-masing. Tapi mengatakan kami tak sunnah, kalian sunnah, pertanyaannya, kenapa tak kami yang bilang begitu? Kami yang sunnah, kalian tak sunnah. Kalau kalian mengaku salafi, kami tak salafi, kenapa tak kami bilang kami salafi, kalian bukan salafi? Kalau kita tengok-tengok, kalau kita jujur-jujuran, kita ni merujuk Imam Syafi'i salaf, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari salaf. Mereka paling jauh cuma ikut Ibnu Taimiyah 728 Hijriah, bukan salaf. Kok bisa mereka salafi, kita tak salafi? Ngerti maksudnya? Jadi jangan hanya kita yang bisa, orang tidak, hanya kita benar, orang tidak. Apa beda kita? Apa kalian sudah makan kaca, makan kawat, makan sudah bukan lagi nasi, makan macam kami? Kalau masih sama makan nasi kita, masih sama benar dan salah kita. Saya kira itulah agaknya, Ustaz. Karena kalau makin panjang, makin banyak kita bahas nih, makin banyak juga yang keluar lagi nih. Dia makin lama makin panas, makan macam panser. Terima kasih semuanya, mohon maaf salah dan kurang. Baik, ya sebenarnya kalau bukan karena waktu, ya, kita bisa terus ini sampai tarawih, ya. Karena Ustaz Anlob termasuk yang berpengalaman dalam hal ini, karena kaji-kaji beliau yang membaca tentang bagaimana memberi jawaban terhadap kebingungan yang ditimbulkan oleh kawan-kawan kita, teman kita, tetangga sebelah, ya. Nah, kalau dalam hal ini beliau sangat berani, ya, tapi dalam yang satu itu mungkin masih agak takut-takut, ya. Angkat tangan. Baik, ini saja pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan insyaallah taala, dan jangan lupa untuk ikut bedah buku hari-hari berikutnya, terus datang, karena generasi ke depannya adalah antum-antum ini yang akan meneruskan perjuangan aswaja di bumi Melayu ini insyaallah taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Kita tutup majlis kita dengan melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.